Hai, kembali di channel aku Ardian Prasetyo TV. Ya teman-teman, kali ini aku akan membuat konten lagi nih, dimana sebelumnya aku membuat video cara membuka busi. Ya, kali ini aku akan melanjutkan di video sebelumnya. Yang pertama adalah membersihkan busi ya guys, karena busi di sebelumnya itu memang sudah lama banget tidak aku cek. Biasanya itu ya 2 minggu ataupun 3 minggu ya teman-teman aku bersihin, karena memang kondisi si bimot sendiri masih ada rembesan-rembesan gitu, jadi takutnya businya basah dan juga kotor, apalagi karbunya juga belum bersih ya guys. Nah, ingin tahu keseruannya seperti apa? Tonton terus ya guys. Halo semua, kembali di channel gue Ardian Prasetyo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, di tahapan berikutnya di sini aku coba untuk membersihkan ya gini secara manual. Sebenarnya pakai yang ada cairan itu ya teman, lupa namanya, bisa aku juga mau belilah ya. Insya Allah ada rezeki, amin. Nah, ini aku membersihkan secara manual ya teman-teman, seperti ini. Hal yang pertama diperhatikan adalah mengelap si busi ini menggunakan kain seadanya, tapi yang bersih ya teman-teman gitu. Ini kunci busiku aku sama oli ya teman-teman, ada rembesan. Jadi aku biasanya ya 3 minggu sekali lah, 3 seminggu ataupun 2 minggu paling cepat ya, 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali ini wajib aku bersihin gitu, karena nggak bagus juga kan misalnya kena rembesan oli seperti itu teman-teman. Nah, setelah lap seperti ini, jangan lupa yang ini juga dilap atasnya gitu. Oke, berikutnya hal yang kedua yang harus dipersiapkan adalah amplas. Di sini jangan menggunakan amplas yang kasar ya teman-teman, kita menggunakan amplas yang halus seperti ini. Ini beli juga lembaran ya teman-teman, biasanya lembaran, tapi yang agak kasar sedikit nggak apa-apa lah di atasnya. Cuman kalau ini udah cukup. Kalau mau yang lebih cepat ya agak kasar di atasnya ini. B180 CW 240416, tipenya mana ya? Kita lebih dekat ya teman. Nah, hal yang pertama dibersihkan, terserah mau yang ini dulu ini ataupun yang ini gitu. Yang harus dibersihkan ini teman-teman, ini terus yang titik tengahnya ini, di dalamnya ini, sama yang bagian samping ini ya teman-teman, itu wajib teman-teman harus bersihkan ya, supaya arus setrumnya yang ada di busi ini berjalan dengan lancar. Makanya kan lebih baik, lebih bagus menggunakan cairan itu ya teman-teman, tinggal diceplupin beberapa menit itu biasanya langsung bersih, tapi juga dilap juga gitu. Tapi ini aku menggunakan manual ya teman-teman, misalnya teman-teman tidak punya cairan tersebut. Oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman.
teman-teman, lihat hasilnya. Jadi kalau teman-teman pengen nyari irit ya, nyari iritnya ya menggunakan manual seperti ini ya teman-teman, manual. Dan ini pun juga tidak menjadi masalah, insya Allah, asalkan ininya yang halus ya teman-teman, jangan yang kasar, supaya tidak tergerus si businya ini. Nih, kasih lihat, kelihatan nggak? Nah, lihat kan, beda kan? Nih, ini udah bersih ya kan, buka lagi. Terus ini jangan lupa sama yang titik tengah ini. Jadi kalau ini yang hitam-hitam di dalam ini, kalau menurut aku nggak masalah ya teman-teman, gitu. Nih, yang dalam-dalamnya nggak masalah, karena keluarnya percikan api itu yang ada di tengah ini sama ini. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman, bukannya buat keminter, sok keminter, kita sama-sama belajar. Cuman kalau namanya motuba ya seperti ini tuh hal yang biasa gitu. Jadi kalau membersihkan seperti ini sudah hal yang biasa gitu ya teman-teman, malah jadi sebuah kewajiban. Namanya juga mobil sudah tergerus dengan usia ya teman-teman, ada rembesan-rembesan oli ataupun ya sebagainya, itu sudah hal yang lumrah. Jadi ya tetap harus selalu dijaga dan dirawat si motubanya tersebut. Aduh, jadi nggak kelihatan nih. Gitu ya teman. Nih, berhasil kan? Kalau kalian beli yang buat pembersih busi itu berapa ya, 20.000 apa berapa Pak? Nggak tahu ding, aku juga belum pernah beli ya teman-teman. Misalkan besok kita beli, bakal kita review juga di YouTubeku. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Nah, amin. Nih, setelah dibersihin kita pasang lagi ya teman-teman. Tapi bersihnya maksudnya tidak cuma satu ya teman-teman, tapi 4 busi harus dibersihkan semua. Nanti kalian bisa membedakan setelah dibersihkan, pasti tambah gini. Oke, kita anu lagi ya yang lainnya. Oke teman-teman, tadi setelah aku bersihin ya dari 4 nih, kelihatan nggak? 1, 2, 3, lalu 4 nih. Keempat busi ini dibersihin ya. Setelah 4 sudah dibersihin tadi menggunakan manual, jangan lupa dilap ya teman. Aduh, bentar, kita masuk. Jangan lupa ya, rumah si busi itu harus dilap juga ya. Fungsinya buat apa? Fungsi dilap karena pasti ada kotoran-kotoran ataupun debu-debu ya yang menempel di rumah busi tersebut. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya motuba ya. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kalau baik ya nggak apa-apa, kita coba. Yang namanya juga motuba pasti adalah sedikit-sedikit oli ya ataupun minyak yang tercecer gitu. Jadi juga harus dibersihkan. Dan yang ketiga, si cupnya, cup jangan lupa ya teman, cup itu dibersihin juga menggunakan lap ya, lap yang bersih. Jadi di antara rumah busi ya dan juga cup kalau bisa dilap lah dengan kain yang bersih gitu. Setelah itu kita coba ya teman-teman. Nih, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Tunggu 3 detik, 1, 2, 3, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lancar. Lihat, ini pengalamanku ya teman-teman, pengalamanku. Kenapa kok harus dibersihin ya? Jadi
Ya selain ini sudah beberapa tahun, sudah 30 tahunan ke atas ya usianya, 35 ya. Nah, kita sebagai owner Motuba menurut aku ya, itu sebisa mungkin menjaga si busi itu tetap bersih. Ya, jangan sampai menghitam. Kalau misalnya menghitam juga ada yang bersih kan, 4 busi itu beda-beda teman-teman, nanti yang satu hitam, yang satu bersih, yang satu basah, yang satu kering, itu beda-beda pasti. Nah biasanya kalau ada yang menghitam itu pembakaran tidak stabil ya teman-teman. Nah mungkin bisa di servis karbonnya karena mungkin itu agak boros seperti itu. Nah untuk yang ownernya ada di Jogja nih, ada info untuk servis karbu, bisa menghubungi ya teman-teman, minta bantuannya, karena selama aku memiliki Bimo ini belum pernah aku servis karbu. Ya bagiku 1:12 lah, itu menurut aku sih udah luar biasa irit ya, alhamdulillah ya. 1:11, 1:12 ini menurut aku udah lumayan. Tapi ketika masih bisa diiritin lagi ya, kenapa tidak ya teman-teman. Gitu. Kalau masih bisa untuk irit ya, kenapa tidak. Begitu. Siapa tahu si Bimo ini bisa sampai 1:16, 1:14, 1:15. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan ya, Motuba itu bisa irit seperti itu gitu. Kijang aja, kijang itu bisa nyampe 1:6. Bayangkan. Ada juga kemarin punya teman itu 1:8 aja udah sangat irit ya teman-teman. Jadi aku alhamdulillah banget seperti itu. Meskipun cuma muat 5 orang ya teman-teman, tapi alhamdulillah seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, ini sambil nunggu kita panasin si Bimo. Mungkin di next video ya, di next video kita akan ya sedikit gas tipis-tipis lah kemana gitu kan teman-teman, sama istri ya. Insya Allah nanti kita upload lagi, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi sharing lah ya, sama owner Motuba. Sharing-sharing itu, membagi pengetahuan itu mantap begitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga video aku sekali lagi bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya ya, buang negatifnya. Pokoknya minta doa terus ya teman-teman, semoga aku dan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan. Oke, see you next time ya, see you another video. Bye bye, assalamualaikum.